Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, Ka'bah bagi umat Islam adalah tempat yang suci dan kiblat untuk umat muslim. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Arab Saudi untuk membangun infrastruktur dan sarana untuk jamaah haji di sekitar Ka'bah. Sejarah panjang pembangunan Ka'bah banyak mengalami pertentangan, khususnya dari kaum-kaum zalim yang ingin merebut atau menghancurkan tempat tersebut. Tercatat dalam sejarah ada dua rencana penaklukan Baitullah. Yang pertama yaitu pasukan salib yang dipimpin oleh Pangeran Reynold de Chatillon yang berambisi untuk menguasai dua kota suci sekaligus membawa jasad Nabi Muhammad SAW, tetapi misi ini gagal dan pasukan salib tak pernah bisa mendekati kota suci itu. Yang kedua justru dilakukan oleh seorang muslim sendiri dan tercatat sebagai penistaan terhadap Masjidil Haram. Hal itu dilakukan oleh kelompok Islam pinggiran dari sekte Karmatian yang menjara Ka'bah dan mencuri Hajar Aswad. Motif kelompok yang kedua ini sederhana, hanya ingin memperoleh keuntungan yang besar karena keyakinannya bahwa orang-orang akan datang untuk melihat Hajar Aswad, tetapi keyakinan itu sia-sia dan orang-orang Karmatian mengembalikan batu itu ke Baitullah. Sungguh sebuah tindakan yang sia-sia. Dua rencana penaklukan tadi memang dilatar belakangi oleh motif yang berbeda, namun ternyata ada sejarah lain yang dirahasiakan oleh pemerintah Arab Saudi pada saat itu tentang pengkudetaan Ka'bah, yaitu Baitullah. Lantas bagaimana kisahnya? Ada seorang koresponden dari The Wall Street Journal asal Ukraina yang bernama Yaroslav Trofimov yang berhasil menguak peristiwa bersejarah itu melalui bukunya yang dalam bahasa Indonesia berjudul Kudeta Mekah, Sejarah Tak Terkuak. Butuh waktu 30 tahun bagi Trofimov semenjak kejadian itu untuk bisa menulis dan menyempurnakan bukunya. Peristiwa ini memang dianggap oleh sebagian besar kalangan adalah peristiwa yang biasa saja, tetapi peristiwa inilah yang diyakini sebagai awal mula kebangkitan terorisme dan rentetan peristiwa teror di berbagai wilayah, sekaligus memperkeruh suasana politik internasional. Dalam bukunya dituliskan yaitu tepat tanggal 20 November 1979 atau 41 tahun silam, atau bertepatan pada 1 Muharram 1400 Hijriah, sekelompok orang Islam radikal melancarkan aksi yang mencoreng dan menyakiti hati jutaan masyarakat muslim dunia. Tepat pada subuh di hari Selasa, Mekah atau lebih tepatnya Baitullah diserang dan dikuasai oleh sebuah kelompok yang dipimpin oleh Zuhaiman al-Utaibi, seorang Arab Baduy yang memiliki gairah keagamaan yang meledak-meledak. Tameng teologis yang digunakan oleh Zuhaiman adalah bahwa Imam Mahdi akan segera turun, padahal yang mereka sebut Imam Mahdi tak lain adalah seorang mahasiswa bernama Muhammad Abdullah yang direkrut oleh Zuhaiman. Ia memiliki ciri-ciri yang terdapat pada Imam Mahdi berdasarkan hadis Nabi. Dalam pikiran Zuhaiman, dia dan kelompoknya akan berbaiat kepada Imam Mahdi tepat di bawah bayangan Ka'bah seperti yang bertera di suatu hadis. Zuhaiman merasa bahwa tanah tempat Islam lahir telah tunduk pada hukum-hukum orang kafir dan telah disilaukan oleh hal yang bersifat duniawi, terlebih perilaku kerajaan Arab yang cenderung hedonis, serta ulama-ulama yang duduk di kekuasaan dinilai mesra dengan kerajaan, sehingga Zuhaiman merasa negara Arab telah melampaui batas dan harus diberi peringatan. Sebelumnya Zuhaiman telah memperingati kerajaan Arab melalui ulama-ulama yang ada di dalam kerajaan, sebab salah satu guru Zuhaiman, yakni Ibn Baz, adalah salah satunya. Tetapi kerajaan tutup kuping dengan suara kecil milik Zuhaiman itu. Maraknya kabar revolusi di berbagai daerah seperti Mesir dan Iran di tahun 1979 telah membakar semangat Zuhaiman dan kawan-kawannya untuk melakukan baiat di Baitullah.
Rencana logistik dan peralatan sudah disiapkan. Bahkan Juhaiman telah menyiapkan penembak jitu yang diletakkannya di tiang-tiang bangunan di Masjidil Haram. Tepat pada salat subuh, pengkudetaan itu dilakukan. Juhaiman dan kawan-kawannya merebut Baitullah dan mengumumkan kepada para sandera bahwa Imam Mahdi sudah turun dan segeralah berbaiat kepadanya. Beberapa sandera yang tak paham bahasa Arab segera dilepaskan oleh Juhaiman dengan catatan mereka harus mengabarkan ke daerah asalnya bahwa Al-Mahdi telah turun, termasuk jamaah haji asal Indonesia adalah yang dilepas oleh Juhaiman. Adapun sisanya jamaah haji yang dinilai memiliki kemampuan bahasa Arab berbadan kekar diperintah agar segera bergabung dalam barisan. Melihat pengkudetaan ini, kerajaan Arab Saudi justru bergerak lambat menanganinya. Hal yang dilakukan justru menutup akses berita peliputan terhadap Baitullah dari dunia luar. Meski pada akhirnya usaha pengkudetaan ini berhasil ditangani dengan bantuan negara Pakistan, Prancis, dan negara lain. Peristiwa ini memakan korban jiwa sebanyak 270 orang. Wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.